Berapa di antara Anda mungkin sempat bertanya-tanya, mengapa saya bisa diserang oleh influencer seperti Bunda Berli ya? Si TKI itu memang TKW ya. Bukannya kerja di luar negeri itu dengan baik, ada-ada aja deh kerjaannya. GCP melulu ya. Awalnya dulu saya senang semangatnya itu, spiritnya itu luar biasa untuk apa namanya menggaungkan Pinetok. Tapi yang beliau sudah semenjak gabung sama si Doris ini tuh aduh menjengkelkan banget gitu. Kasihan nasibnya gitu. Dulu tuh saya bela dia itu waktu diserang sama si siapa namanya Chandra Teja kan si Bunda Berli itu. Tapi makin ke sini, makin ikut GCP saya jadi gimana ya? Jadi saya nggak simpatik lagi ya, ilfil jadinya gitu. Apalagi dia ngotot dengan GCP 314159 ya. Saya pikir orang ini kayak nggak paham-paham aja, padahal TKW loh di luar negeri. Di luar negeri itu orang punya wawasan itu semakin luas ya, belajar tentang dunia digital. Bukan semakin hari semakin halu ya. Bunda Berli, Bunda Berli. Coba dulu dirubah lah, jangan terlalu ngotot dengan GCP. Kamu harus tobat lah Bunda Berli ya. Harus berani terima kenyataan harga di Pinetok itu mengikuti harga bursa untuk sementara. Sedangkan di ekosistem itu ya semua tergantung dari project ini ke depan ya, belum bisa kita perkirakan langsung 314159 ya. Kita nunggu dari core team perubahan apa yang terjadi, ekosistemnya berapa persen bisa digunakan. Itu dia, kalau sudah 100% bisa digunakan ya pasti harga di bursa akan ikut naik dengan sendirinya, karena bursa itu kan patokannya investor, sedangkan ekosistem patokannya itu utility gitu. Jadi utility dan investor ini ada hubungannya. Si penyedia utility dapat koin P, kemana dia harus cairkan. Sedangkan dalam progres bukan progres ya, dalam hubungan antara pedagang sampai dari hulu ke hilir itu kan seharusnya Anda belajar juga ya. Anda sebagai seorang TKW atau TKI ya Anda harus belajar dulu pedagangnya seperti apa dari hulu ke hilir. Ya nggak mungkin dari kios ke agen tiba-tiba semua terima koin P. Ngarang kalian ya. Semua butuh proses. Justru ekosistem dibentuk ini supaya makin banyak pedagang ya ataupun penyedia barang dan jasa mereka menerima koin P, tapi startnya dari nol ya. Untuk bisa biar bisa putar uangnya gitu butuh investor. Siapakah investor itu? Ada di bursa, ada di CEX, OKX, Bitget. Mereka yang punya duit di situ. Ketika si pedagang itu mendapatkan koin P hasil jual produk barang dan jasa, dia muter, dia tukar koinnya di situ, di CEX itu. Dapatlah uang cash. Untuk apa? Untuk dia siapkan lagi produk barang dan jasa. Masa kalian nggak paham itu? Kalian nggak paham mekanisme dagang? Ini pengikut GCP, penganut GCP, ya influencer GCP. Kalian ngerti dagang nggak ini? Pagi-pagi bikin emosi aja ya. Ini produk ini ya dari pabrik sampai ke konsumen itu dia berapa tingkat tuh, ada agen, distributor, nggak semua bisa langsung terima koin P ya. Awal-awalnya itu dari bawah, dari konsumen pertama itu. Di situ ada yang namanya pedagang awal ya, itu yang penyedia DEPS. Di situ itu mereka akan terima koin P untuk menjual produk ini. Ketika mereka dapat koin P, mereka nggak bisa langsung beli di agen distributor. Jauh di sana. Untuk bisa mau beli itu butuh waktu proses yang panjang karena mereka nggak mungkin langsung terima mata uang kripto. Regulasinya juga belum bagus, belum benar-benar ada regulasi dengan baik untuk perdagangan global. Kalian itu jangan terlalu ngarep ya. Pinetok memang bagus, saya penambang ya. Tapi proses ini dari pedagang kecil dulu mereka bisa tukar ke checks ya, ke OKX, Bitget, dapat uang cash. Mereka beli lagi produk ini, siapkan lagi buat Anda. Belinya di mana? Di pabrik. Lama kelamaan pabrik, loh dari mana yang beli ini segini banyak ya, dari pedagang yang menerima koin P, mereka juga menerima koin P. Disitulah nanti akan ada namanya mekanisme perdagangan secara alami. Disitulah terbentuk namanya GCP. GCP yang sesuai keseimbangan atau
selaras dengan investor. Kalian paham itu enggak ya? Ya, nonce, nenek lampir, ya. Nenek tua bau tanah, kamu itu enggak paham-paham ya. Jan Halebek, siapa lagi itu? Si Agus Handoyo ya. Si Hendra Tambani, siapa lagi? Yohanes Helmon, siapa lagi itu? Ya, para penganut GCP LC, siapa lagi itu yang GCP ambasador kutu kupret itu ya. Kalian di Indonesia itu nggak tobat-tobat, berhentilah ya. Kalau kalian mau dukung nilai di bursa itu yang tepat. Gitu sobat pionir ya. Jadi namanya GCP 314159 itu nggak ada. Kalian mau paksakan sampai kapan pun, kalian yang sakit hati sendiri. Para penganut GCP, kalian sakit hati sendiri. Mendingan stop, kalian terima kenyataan harga di market 2.600. Kalau kita mau perjuangkan, kita bersama-sama core team, bangun ekosistem ya, ciptakan nilai di luar bursa, di luar dari on-ramper ya, lewat utility. Disitulah nanti kita akan mewujudkan namanya nilai global konsensus. Tapi nggak seperti yang kalian pikirkan satu koin sampai 314159 ya. Yang kita pikirkan bukan itu. Tetapi kita melihat bahwa dengan adanya barter lewat utility, adanya hubungan dengan checks debts yang sudah disiapkan oleh core team lewat proses KYB, itu yang akan meningkatkan nilai P di masa depan. Ya bisa aja mencapai 3 juta rupiah, karena itu masih wajar, ada hitungan matematisnya. Kalau kita sebagai pionir ya harus lebih realistis, harus banyak ilmu supaya jangan dungu kayak mereka ini ya. Sebenarnya ini berawal ketika Bunda Berli sedang aktifnya menjadi konten kreator perkibulan di FB. Dia memanfaatkan euforia dan harapan tinggi pionir terhadap GCP 314159 dan Open Minded Global. Beliau bicara rutin membagikan konten-konten tentang perkembangan Pi di Cina, hingga mengklaim bahwa di Cina sudah open minded duluan tanggal 26 Desember 2022. Memang si Berli itu ya, suka ngarang. Saya nggak percaya kalau dia bilang open minded begitu. Ya. Banyak pionir yang akhirnya nekat datang langsung ke Cina, ke tempat-tempat barter GCP. Ya, pernah diposting oleh Bunda Berli karena mereka berharap bisa mencairkan atau menukarkan koin Pi mereka dengan barang seharga GCP. Kasihan kalian di prank sama si Berli ya. Bu Ika adalah salah satunya. Beliau terpaksa harus menelan pil pahit lantaran terkena prank informasi dari Bun Berli dan adminnya yang bernama Maribeth ya. Semua kisah Ibu Ika ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita agar tidak mudah lagi mempercayai konten-konten kreator perkibulan daripada influencer hoax seperti Berli maupun scammers Hendra Tambani ya. Itu Hendra Tambani itu memang tukang scam dia tuh. Sudah pendukung Kawanua lagi, dia juga selalu posting kode-kode gitab ya. Kasihan banget ya, itu banyak sekali pionirnya dibodohi sama si Hendra Tambani. Tapi saya heran, pionirnya mau dibodohi itu loh, kayak gak ada otaknya gitu, heran ya. Si Nonce juga bodohi mereka ikut aja, gak ada otaknya gitu, gak main otaknya itu. Otaknya isinya apa? Isinya cuman isi pasir di dalamnya. Jadi seru. Orang otak itu isi air supaya aja gitu ya. Tiap akun ini tetap jaga akun, jaga proses sandi, juga orang jaga uang fiat Anda, jangan lagi dicuri oleh para scammers. Ya, seperti PTN, seperti Kawanua ya. Dan sahabat Saiful Bahri kata. Asli memang ini konsol Nakamoto. Dia ikut persis postingannya si siapa ya, si Non Jepentipaja, wanita elang ya. Luar biasa. Bagi teman-teman yang ikut Kosashi Nakamoto, semoga kalian tercerahkan. Semakin sadar bahwa GCP itu nggak ada. Loh, kenapa si Kosashi jadi presiden GCP? Kenapa dia jadi presiden GCP sedangkan dia tidak mendukung GCP? Ya kalian cari tahu sendiri. Kalian aja yang bodoh.
Oh ya ya ya. Nggak ngerti, pokoknya saya terkoneksi dengan Mbak Maribeth. Oke. Gitu. Dan nomor teleponnya juga, dan yang kartu nama yang dia share itu seperti yang ada di Facebook. Oh, oke. Yang dia share di Facebook videonya. Gitu. Wih, langsung blank dong. Iya. Langsung blank. Oke. Nah, Ya pasti nah, kalau pas begitu. kebetulan sebelahnya jalan si Sian Lia itu sebelahnya jalan Haisu. Nah, kebetulan di titik yang kami cari pun ada di jalan Haisu. Saya ke sana, itu pun nggak ada. Nggak ketemu. Jadi walaupun saya blank-blank, wah alamatnya memang saya mau ke situ tuh, ke Guangzhou, gitu Iya kan. iya iya. Jadi itu Sobat Pionir, itulah kelakuan pionir GCP di Indonesia ya. Kita harus berhati-hati. Hindari 314159. Fokus pada Beranda Pi Network dan di Pi Browser ya. Kalau teman-teman nonton video saya ya ambil yang baik aja. Yang nggak baik kalian nggak usah diikuti ya. Kalau menangkut GCP ya, apa yang saya ngomong itu benar apa adanya ya, terbukti, bukan ngomong-ngomong doang ya. Saya ngomong jelas ya, harga sesuai market bursa, karena itu yang sudah diluluskan KIB oleh Kortim. Sekarang yang dominan masih di bursa, utility dalam tahap proses. Kita nggak bisa berharap banyak langsung satu koin mencapai 5 miliar ya. Kita harus lebih realistis supaya adem kita jalani Pi Network, supaya enak gitu, plong gitu. Kalaupun kita punya harapan ya berharaplah ya 10 sampai 100 dolar aja, paling tinggi ya sekitar $200 lah ya, jangan terlalu tinggi fantasi ya, sampai ribuan bahkan miliaran rupiah harga satu koin Pi ya, padahal supply Pi mencapai 100 miliar. Lama kelamaan itu si GCP Ambassador itu mereka bisa sinting gila mengong ya, SGM atau juga bisa jadi ODGJ. Si Nonce itu ya, wanita elang. Jadi itu saja Sobat Pionir ya, yang saya ingin sampaikan tentang kelakuan para ambasador dan juga para pemain para pengikut GCP ya, GCP Ambassador. Nah, harga Pi Network sekarang itu di market ini yang realistis ya, realistis ini ya. Harganya di market itu sekarang ya Anda lihat sendiri 2.629 ya, itu yang benar sekarang. Kalau mau tuker ya sama saya 2.300 bisa saya bantu, selisih Rp300 di 081237727096 ya, hanya di akun Yospicoin, di TikTok Yosua 980. Pastikan TikTok itu ada yang gunakan video saya, dan nomor telepon saya di 081237727096 dan juga di Facebook Edukasi Cryptocurrency ya. Terus ya kalau Anda pengen beli juga siap selayani kapan saja. Buat teman-teman pionir, mau beli berapa banyak pun koin Pi untuk stok masa depan, tapi syaratnya satu, wallet Anda harus aktif dulu. Nggak pernah kena phishing ya. Yang kedua, nggak pernah kena phishing ya. Nggak pernah yang kena namanya link phishing, dan prosesan Anda cukup Anda sendiri yang tahu, nggak ada orang lain lagi. Ya jadi kalau sampai orang lain tahu, itu sangat beresiko, apalagi senior ataupun orang yang buat wallet Anda. Mendingan Anda ganti wallet baru aja deh ya, kecuali orang tersebut bisa dipercaya ya. Jadi itu saja Sobat Pionir ya, sukses selalu buat kita di Pi Network, buat teman-teman yang lagi bekerja, beraktivitas ya. Saya doakan biar makin semangat kerjanya ya, makin melimpah rezekinya ya, dan juga kita semakin sukses di Pi Network di masa depan ya. Salam sehat selalu. Bye.